Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Before you start learning, don't forget to pray first. Di video kali ini kita akan bahas tentang simple present tense plus example as well. Dan saya juga akan memberikan rumus-rumus penting yang harus kalian ingat dalam memahami simple present tense. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai habis ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami arti dan fungsi dari simple present tense. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan rumus simple present tense. Yang ketiga, membuat kalimat simple present tense. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan materinya. Dalam materi ini nanti kita akan mengetahui definisi, kemudian apa itu fungsi simple present tense, dan kita akan juga membahas rumus-rumus di simple present tense, ciri-ciri dan time signal, serta adverb dari simple present tense. Oke, let's check it out. Nah, arti dari simple present tense itu adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang menjadi kebiasaan atau habit kalian. Jadi kalau ingin menceritakan daily activity atau kegiatan kalian sehari-hari itu menggunakan simple present tense. Nah, bagaimana cara membentukkan kalimat dalam fungsi dari simple present tense? Kita akan bahas. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kejadian yang berulang-ulang. Contoh kalimatnya, they go to work every day. Mereka berangkat kerja setiap hari. George sleeps 7 hours every night. Nah, ini kejadian yang selalu dilakukan berulang-ulang oleh seseorang, ya. Yang kedua fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu fakta. Contoh kalimatnya, the grass is green. My mother is a teacher. Nah, ini fakta bahwa rumput memang warnanya hijau. Kemudian fakta berikutnya adalah ibu saya adalah seorang guru. Yang fungsi berikutnya untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Ya, contoh kalimatnya adalah Donny gets up early at 5 o'clock every day. Donny bangun tidur setiap hari pada pukul 5. Kemudian yang kedua, John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali sehari. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari rumus dari simple present tense. Ya, rumus simple present tense ini terdiri dari 2 jenis, yaitu verbal dan nominal. Verbal itu berisi tentang kata kerja atau kalau dalam simple present tense itu kata kerja pertama, dan nominal itu berisi tentang adjective atau adverb of time atau adverb of frequency. Yang pertama, jenis kalimat dalam simple present tense itu ada positif, yang kemudian ada bentuk negatif dan interrogatif. Mari kita akan bahas satu-satu ya. Dalam bentuk positif, kalimat verbal itu rumusnya adalah subjek menggunakan verb 1, kemudian ditambah es di akhir kata kerja itu ditambah s atau es. Ya, kemudian yang nominal itu subjek, kemudian ditambah dengan to be, is, am, are, kemudian ditambah nominal. Nominal itu tadi yang saya bilang ya, adjektif atau adverb. Nah, kita akan bahas yang verbal dulu. Nah, akhiran s atau es pada kata kerja tadi ya sudah saya katakan hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Nah, dalam menambahkan s atau es terdapat aturan atau cara ya untuk mengetahui kata apa saja yang menggunakan s atau s. Mari kita simak ya. Yang pertama adalah kata kerja berakhiran huruf y dan huruf
sebelum Y adalah huruf vokal, maka verbnya ditambah S. Ya, contohnya play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Nah, yang kedua, kata kerja berakhiran Y dan huruf sebelumnya adalah huruf konsonan, maka kata kerja tersebut ditambah akhiran IES dan menghilangkan huruf Y-nya. Contoh kata adalah carry menjadi carries, worry menjadi worries, study menjadi studies, dan marry menjadi marries. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran huruf O, CH, SH, X, dan Z, maka akhiran kata kerja tersebut ditambah ES. Contohnya adalah go menjadi goes, was berakhiran SH di sini menjadi was, cats menjadi cats, fix menjadi fixes. Kemudian kita akan lihat contohnya. He writes a letter. Dia menulis sebuah surat. She is a smart student. Ini untuk nominalnya ya, she is smart student. Nah, itu tadi untuk yang positif. Sekarang kita akan bahas yang negatif. Kalimat verbalnya, rumusnya adalah subjek. Kata kerja harus ditambah menggunakan kata bantu do atau does. Kemudian not dan verb one. Nah, do dan does ini tergantung dari subjek. Apabila subjeknya she, he, it, maka dia menggunakan does not. Dan apabila subjeknya I, you, they, we, maka subjeknya adalah kata bantunya adalah do not. Untuk kalimat negatif yang subjeknya I, you, they, we, maka kata bantunya adalah menggunakan do not, kemudian kata kerja pertama. Contohnya, he doesn't write a letter. They don't write a letter atau I don't write a letter. Itu perbedaannya penggunaan do dengan does. Kemudian yang nominal itu subjek. Kemudian kata bantunya menggunakan to be, is, are, kemudian not, dan nominal atau adjektif atau adverb. Contoh kalimatnya, she is not a smart student. Nah, smart student itu adalah adjektif, ya. Kemudian yang interrogatif, contoh kalimat verbalnya, kata bantu does atau do, kemudian baru subjeknya dan infinitif. Infinitif itu sama dengan verb one, ya. Sama tadi do atau does tergantung dari subjeknya. Does itu kalau subjeknya he, she, it, do kalau I, you, they, we. Contoh kalimatnya adalah does he write a letter? Ingat ya, kalau sudah kalimat negatif atau interrogatif, kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es. Oke, kemudian untuk kalimat pertanyaan nominalnya adalah to be, is, are, am, kemudian subjek dan nominal. Contoh kalimatnya, is he a smart student? Nah, biasanya untuk kalimat interrogatifnya itu jawaban yang cukup dibutuhkan yes no question saja ya, disebut dengan yes no question. Selanjutnya akan kita pelajari tentang ciri-ciri dari simple present tense. Yang pertama itu menggunakan kata kerja pertama atau verb one. Kemudian apabila subjeknya he, she, he, it, kata kerjanya ditambah s atau es. Yang kedua, kalimat negatifnya ditambah kata do atau does. Not, untuk kalimat verbal kalimat verbalnya itu menggunakan kata bantu to be, not. Kemudian kalimat pertanyaannya ditambah do atau does untuk kalimat verbal, dan to be, is, are, am untuk kalimat non-verbal. Yang keempat, apabila kalimat verbal telah menggunakan kata does atau do not, maka akhir huruf s atau es-nya dihilangkan dari kata kerjanya.
Ya, maksudnya di sini adalah untuk kalimat negatif dan interrogatif itu sudah menggunakan kata bantu do atau does, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es. Seperti itu. Time signal untuk simple present tense itu adalah ini ya, ada every day, setiap hari, every week, every month, every year. Kemudian in the morning, at 7, twice a day, atau here, atau there. Itu untuk adverb of time. Kemudian untuk adverb of frequency, atau frekuensi itu maksudnya berapa kali diulang-ulang gitu ya. Always, itu selalu. As a rule, ever, seldom, often, nowadays, once in a while. Biasa kadang-kadang artinya ya, atau sometime itu sama. Frequently, generally seringkali, commonly biasanya, dan normally pada umumnya. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, silahkan kalian latihan membuat kalimat ya dalam bentuk short paragraph, kemudian nanti kalian satukan menjadi short paragraph. Itu tentang aktivitas kalian ya. Aktivitas atau disebut juga dengan daily activity, sepanjang hari itu apa, atau boleh juga kalian mau mendeskripsikan seseorang atau sebuah benda menggunakan simple present tense ini. Nah, dari apa yang sudah saya terangkan tadi, bisa kita simpulkan atau bisa kita buat sebuah rangkuman bahwa simple present tense itu adalah bentuk tense yang digunakan untuk tindakan yang faktual ya, atau normal atau biasa terjadi. Nah, fungsinya adalah untuk menjelaskan peristiwa yang menjadi kebiasaan sehari-hari dan peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Dengan rumus dasarnya adalah subject, verb 1 tadi ya, atau menggunakan to be apabila dia nominal. Okay everyone, that's all for today. Thank you very much for watching. Don't forget to post your assignment in e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.